Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra Apin, asal dari kampus PEM Akamigas. Dan saya akan menjelaskan tentang mengenal media transmisi jaringan. Yang pertama adalah koneksi secara fisik. Koneksi itu terbagi menjadi dua, yaitu koneksi secara fisik dan koneksi secara logis. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang koneksi secara fisik. Yang pertama adalah PC atau personal komputer. Ini berupa komputer atau laptop, desktop ataupun gadget. Nah, contoh alat-alatnya adalah CPU, hard disk drive, microprocessor, RAM atau ROM dan lain-lain. Dan yang kedua, NIC atau Network Interface Card. Nah, ini adalah salah satu wajib device atau peralatan supaya bisa terkoneksi jaringan harus punya NIC. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan suatu device ke jaringan. Dan yang ketiga adalah network media. Yang pertama adalah network media ini terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan kabel dan menggunakan wireless. Selanjutnya saya akan menjelaskan media transmisi guided. Media transmisi ini kapasitas dari data rate dan bandwidth tergantung dari jarak dan sistem transmisi medianya dari titik satu ke titik lainnya. Misalnya adalah LAN. Yang paling sering umum digunakan adalah transmisi media pada jenis guided ini adalah twisted pair, cosecant cable, dan fiber optic. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang twisted pair. Twisted pair. Twisted pair adalah salah satu jenis media transmisi yang paling banyak digunakan dan paling hemat. Nah, twisted pair juga merupakan media yang paling umum dipergunakan untuk pensinyalan digital. Dan yang kedua adalah unshielded dan shielded twisted pair. Twisted pair ini memiliki dua jenis, yaitu unshielded dan unshielded. Nah, unshielded twisted pair atau UTP berupa kabel telepon biasa. Dan shielded twisted pair memiliki kinerja yang lebih baik atau rate data yang lebih tinggi. Namun shielded twisted pair sedikit lebih mahal dan tidak mudah dioperasikan dibandingkan unshielded twisted pair. Yang ketiga adalah UTP atau CAT 3 dan 5. Sebagian besar bangunan kantor berkabel dengan kabel twisted pair tipe 100 ohm untuk keperluan suara. Sayangnya rate dan jarak yang mampu dicapai dengan twisted pair derajat suara sangat terbatas. Dan yang keempat, kabel coaxial. Kabel coaxial kabel seperti halnya dengan twisted pair terdiri dari dua konduktor, namun disusun berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jangkauan frekuensi yang lebih luas. Kabel coaxial terdiri dari konduktor silindris yang mengelilingi suatu kawat konduktor dalam tunggal. Konduktor bagian dalam dibungkus baik dengan konduktor kawat jaring maupun penyekat dalamnya. Dan yang kelima, aplikasi. Yang pertama, aplikasi adalah aplikasi adalah yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang terpenting adalah distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh, dan local area network. Selanjutnya adalah peralatan jaringan. Yang pertama dari peralatan jaringan adalah repeater. Fungsinya adalah
sebagai alat penguat sinyal. Sebagai alat penguat sinyal, misalnya ketika punya WiFi router di lantai bawah, kemudian data sinyalnya lemah, maka Anda bisa memasang router untuk mengatasi masalah Anda. Yang kedua, hub. Fungsi utama dari hub adalah device yang bisa menghubungkan beberapa komputer dan peralatan lain seperti printer menjadi satu jaringan. Dan yang ketiga, switch. Switch adalah salah satu network device yang banyak digunakan di dalam sebuah jaringan komputer. Dimanapun Anda akan menemui sistem jaringan pasti di sana ada namanya switch. Switch ini dibagi menjadi dua, yaitu switch manageable dan switch unmanageable. Yang kelima router. Ini jenis-jenis bridge. Jenis-jenis switch. Yang pertama adalah bridge. Dan satu network fungsinya adalah menghubungkan dua LAN sejenis dari jaringan yang kecil. Nah, bridge juga bisa digunakan sebagai router. Dan yang terakhir adalah router. Router adalah salah satu device jaringan yang fungsi utamanya digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda supaya bisa berkomunikasi antara jaringan yang satu dengan yang lainnya. Jenis atau tipe koneksi fisik. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, bus, star, ring, extender star, dan mesh. Dan yang terakhir adalah tata cara pemasangan kabel UTP. Yang pertama adalah dengan cara string through, jenis pengkabelan yang diterapkan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda. Contohnya, menghubungkan PC, laptop dengan hub, atau switch dan router, atau PC dan switch. Dan yang kedua, crossover. Jenis ini digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang sejenis. Contohnya, PC dengan PC, hub dengan hub. Dan yang terakhir adalah rollover. Jenis pengkabelan ini adalah jenis pengkabelan yang digunakan untuk tujuan khusus atau tujuan tertentu saja, seperti untuk aktivitas konfigurasi router dengan PC saja. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.